Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita pada siang ini setelah Bapak Ibu melaksanakan tugas kewajibannya dalam mendidik dan membelajarkan anak, maka pada hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, kita dapat melaksanakan kegiatan Kombel tingkat sekolah, yaitu Kombel Karce Oke, yang mana pada Kombel hari ini yaitu menindaklanjuti program perencanaan yang berbasis data untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SD Negeri Kanjati II. Jadi kegiatan Kombel pada hari ini, di hari Kamis ini, kita melanjutkan kegiatan yang sudah direncanakan, yaitu hari ini kegiatannya adalah melaksanakan refleksi secara terbuka dan menentukan solusi pembelajaran yang Bapak Ibu alami yang menjadi hambatan ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi nanti kita bersama-sama mungkin hasil refleksi pembelajaran yang telah Bapak Ibu lakukan sudah Bapak Ibu konsep, sudah Bapak Ibu kantongi atau sudah menulis nanti yang akan disampaikan di forum ini secara terbuka, sehingga nanti solusinya akan kita bahas bersama-sama. Syukur bisa menentukan solusi sendiri, tetapi apabila kita tidak bisa menentukan sendiri, mungkin teman-teman sebagai teman sejawat dan mungkin barangkali saya nanti bisa memberikan solusi yang terbaik agar dapat dijadikan bahan untuk perbaikan di dalam pembelajaran yang selanjutnya. Yang jelas kegiatan pembelajaran Bapak Ibu tidak lepas dari tujuan jangka panjang SD kita ya Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 1A di 2 bulan ini saya di kelas 1A ini beberapa saya mengalami kejadian-kejadian yang bisa saya refleksikan. Demikian, yang pertama adalah ada beberapa, masih banyak, sekitar mungkin 6 atau 7 itu anak-anak yang sama sekali hurufnya itu masih acak-acakan. Jadi atau menyanyikan abjad saja itu masih belepotan. Jadi masih sangat perlu sekali untuk mengenalkan lagi. Kemudian ada satu anak yang dibilang sebenarnya dia bisa memperhatikan, tapi ketika dia diam, ketika dia lagi fokus, dia bisa memperhatikan. Saat diberikan tugas untuk menghafal di rumah juga dikerjakan. Paginya saya tanyakan, saya suruh maju, itu bisa. Untuk numerasinya juga sama. Ada, kalau numerasi kayaknya cuma satu anak sih. Satu anak itu belum bisa membacakan atau mengurutkan angka 1 sampai 10. Mengurutkan angka 1 sampai 10. Jadi menyebutkan saja itu masih belum bisa. Jadi dari 3 berapa itu belum. Demikian. Ada anak yang nggak bisa ABC, itu kan sama kayak Bu Vivi tadi. Cuma kalau Bu Vivi lebih kompleks, buat saya kan sama nulis. Literasi, kalau literasi kan membaca dan bisa menceritakan kembali. Pasti bahasanya dulu. Iya, udah kalau membacanya udah.
Kelas 2, refleksi dari pembelajaran yang sudah saya laksanakan selama kurang semester ini. Jadi di kelas 2 itu masih ada 9 anak yang masih belum lancar membaca, artinya belum bisa membaca panjang. Dari 9 anak itu ada 2 yang sudah bisa, cuma masih butuh bimbingan dalam membaca. Kemudian yang 2 anak itu ada 2 anak yang masih belum hafal huruf dari A sampai Z, itu masih banyak beberapa yang hafal. Jadi kalau suruh untuk mengeja, saya dikta itu belum bisa. Untuk merasinya itu masih ada 3 anak yang sebagian besar itu belum bisa pengurangan, masih kesulitan dalam pengurangan. Kemudian yang 2 anak itu belum huruf menghitung, menunjukkan angka dengan jari itu masih kesulitan. Kemudian ada 1 anak yang belum bisa menyebutkan huruf, sudah bisa cuma seringnya itu kebalik-balik. Kalau bilangan 45 nyebutnya 54. Iya, kebalik kayak gitu. Angka menyebutkan angka itu masih kebalik. Masih sering kebalik. 54. Iya. Seperti itu 1 anak. Untuk numerasi sebagian besar sudah bisa, hanya perlu mengolah dan untuk belajar saya kesulitan menyampaikan bahasa yang menjadi paham anak yang susah seperti yang sering. Makanya mengumpulkan seperti anak bisa dipahami dari kata yang menjadi paham anak ini yang sering saya alami. Ya, terima kasih. Yang saya alami mungkin yang pertama, faktor guru yang belum bisa menguasai dengan karakter anak, karena begitu heterogennya keadaan faktor internal maupun eksternal dari peserta didik itu secara umum. Dan yang secara khusus mungkin guru juga belum begitu menguasai materi yang ada. Menyiapkan materi mungkin sejak malam atau sejak hari sebelumnya. Kalau saya memang terus terang langsung materi pada hari itu langsung saya sampaikan. Iya. Kemudian yang kedua, faktor dari siswa itu sedikit permasalahannya, diantaranya 1 siswa itu belum bisa membaca, kemudian 1 siswa tadi belum bisa membaca total, hanya bisa menentukan jenis huruf, itu pun belum semuanya. Ini saya tidak menyalahkan guru sebelumnya, karena memang saya amati dari latar belakang keluarganya itu agak dimanja, mungkin terkurang waktu dari belajarnya, dan juga barangkali sudah kecapean ketika membantu orang tuanya. Itu baru 1 anak. Kemudian anak yang kedua itu dia sangat pendiam, yang akhirnya menjadi agak minder untuk bergaul dengan teman-temannya, dan juga belum bisa membaca dengan lancar. Kemudian berikutnya itu beberapa siswa baru kemarin
yang baru mutasi masuk di kelas 4 itu ada 4 siswa. Itu rupanya ada sebuah menjadi bibit-bibit kenakalan ya. Yang keempat itu dari yang mutasi. iya, kebanyakan yang keempat itu dari mutasi. 2 orang putra dan 2 orang putri itu menjadi akhirnya memang sering-sering ribut, dan 1 orang di antara 4 itu kalau konsentrasinya kurang sering melongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk permasalahan di kelas saya itu ada 1 siswa yang sampai sekarang belum bisa membaca. Iya, membaca. Kemudian saya kemarin mengetes apakah dia sudah bisa mengenal huruf A sampai Z. Ternyata itu ada huruf F saja untuk meteri tidak bisa. Untuk F aja antara E dengan F, kemudian F apa V? F belum satu, baru F. Better di sini Mas. Better dulu. E sama F. Saya baru S sama F kok. Kemudian nanti selanjutnya iya, belum. Saya masih takut P sama F. Kemudian untuk membedakan antara huruf besar dan huruf kecil, huruf abjad besar sama huruf kecil, membedakan dan menulisnya. Saya tes, silahkan kamu tulis huruf besar dari A sampai F saja. Itu baru A sampai F. Pembelajaran. Jadi mau bisa, mau tidak sih penting angkat duduk. Harapan itu kurang dari harapan karena apa? Saya pribadi karena tidak menguasai atau bahkan tidak bisa untuk tekniknya itu ya Bu, dengan ada seperti itu, hati kecil saya memang pengen yang terbaik untuk anak didik, tapi karena kekurangan saya itulah yang mengakibatkan barangkali pembelajarannya kurang menyenangkan. Yang kedua barangkali juga faktor usia yang ketika mau melaksanakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, terutama pada seperti guru-guru muda, kayaknya saya lihat pembelajarannya kok asik, enjoy, saya belum bisa seperti itu. Kemudian lagi kaitannya dengan permasalahan di kelas 6, saya pribadi belum bisa untuk menyelesaikan ada anak yang selalu tidak mengerjakan PR. Dengan cara ini masih tetap, bahkan yang terakhir kemarin saya titipkan untuk silakan yang tidak mengerjakan PR bisa di kelas 3 dengan harapan setelah itu anaknya merasa jerah. Tapi kenyataannya juga sama seperti itu. Ada 2-3 anak yang masih seperti itu, artinya belajarnya apa karena tidak bisa atau gimana, atau memang karena kurang perhatian dari orang tua, saya kurang tahu. Akan tetapi untuk saat ini saya belum bisa untuk menyelesaikan kasus yang seperti itu. Mohon barangkali dari ibu kepala sekolah, saya mohon bimbingannya biar permasalahan ini kaitannya dengan mengerjakan PR itu bisa terselesaikan. Saya sudah beberapa kali, kalau misalnya saya dengan cara ini tetap, dengan cara yang ini tetap, apalagi kalau misalnya disuruh keluar mengerjakan di luar itu
Iya Bu, bukan mengerjakan tapi malah merumpi. Nah biar akhirnya saya suatu ketika dititipkan ke Busol. 3 permasalahannya yaitu kaitannya dengan masih ada anak kelas 6 yang belum bisa membaca dengan, bukan berarti dengan lancar, hampir tidak bisa. Saya sudah berupaya setiap pagi, setiap hari mau pulang saya kasih tugas ini Mas. Berapa anak? 1. Ini loh Mas, saya nanti silakan di rumah dibaca. Nanti ketika begitu datang laporan sama Bu Guru. Belum bisa membaca sama sekali, atau belum bisa membaca lancar, atau belum bisa membaca satu pertanyaannya. Belum bisa gini Bu, misalkan tinggal kayak gitu Bu. Artinya ada huruf-huruf yang hilang kayak gitu. Saya sudah berusaha Bu memberikan PR seperti itu, bahkan ya udah silakan kamu maju Bu, jangan di depan Bu, saya malu loh. Kalau kamu malu berarti kamu harus belajarnya lebih giat lagi. Saya berusaha di UKS, tapi kitab saya tanyakan, kamu udah dibaca belum? Sampai 3 kali. Loh kok anak ini tuh sama sekali tidak merasakan apa yang saya perintahkan. Coret itu ya Bu, yang misal bilang penyebut dengan penghilang itu dicoret, itu sudah bisanya perkalian. Akhirnya kan kan bilangan besar. Kalau bilangan besar kemudian untuk disederhanakan mengalami kesulitan lagi. Itu Bu, mohon bimbingannya, barangkali dari gurunya, faktor dari gurunya atau gimana. Saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi guru khususnya mengampu kelas 6, biar nantinya juga setelah lulus ya jangan ngisi-ngisi ini misalkan perkalian kok sampai ini dari SD mana, SD Karangjati 2, bisa seperti itu. Itu saja ya Bu yang perlu saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf barangkali ada yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil duduk ya, ini saya. Yang pertama, hasil refleksi dari guru kelas 1A dan B secara umum itu sama. Tetapi kalau saya cermati permasalahan atau hambatan atau yang menjadi kendala bagi guru kelas 1A dan B ini meskipun secara umum sama, untuk permasalahannya lebih kompleks di kelas 1A ya, dibandingkan dengan kelas 1B. Artinya untuk kelas 1B mungkin tingkat kecerdasan anak, kemudian tingkat motivasi anak untuk belajar lebih tinggi, dan ini dipengaruhi dari berbagai hal ya, bukan hanya dari faktor gurunya saja, tapi yang sangat menentukan adalah latar belakang keluarga. Apalagi ini kelas 1 baru masuk ya, baru masuk ini pun dalam waktu berjalan triwulan pertama tahun pelajaran 2024-2025 yang belum genap 1 triwulan ya. Jadi ketika Bapak Ibu atau yang mengampu kelas 1 kemudian mengalami kendala-kendala dalam pembelajaran seperti masih ada beberapa anak yang tidak tahu huruf ya, di kelas 1A ada 6-7 anak tidak mengenal huruf sama sekali, dan 1 anak yang tidak mau diam, hiperaktif, tapi hiperaktifnya lebih mengarah ke yang negatif, begitu. Apa hiperaktif yang anak ingin tahunya itu lebih kuat, misalnya ada buku dibaca, atau mungkin ada alat apa atau ada benda apa, kemudian ingin tahu bagaimana. Soalnya ada anak yang misalnya ada motor ingin diprakeli, ingin tahu, kemudian dipasang lagi seperti itu. Tapi kalau ini lebih ke jahil ya Bu ya. Yang dia suka aja. Oh, yang dia suka. Nah itu tidak boleh mengganggu yang lain. Kalau mengganggu nanti pakai tangan apa enggak, kekerasan tangan, apa hanya membentak atau marah gitu. Yang pertama dan utama sabar dulu ya. Sudah pasti guru kelas 1 itu yang pertama modalnya adalah sabar dulu, berusaha menekan perasaan untuk
manusia biasa kadang kan melihat anak yang aktif, tapi aktif di luar materi ya Bu ya, di luar kegiatan pembelajaran yang sedang dilaksanakan oleh guru. Jadi kadang guru mengingatkan berkali-kali juga bisa terjadi, kemudian di sininya penuh ya, karena penuh kan pengennya dikeluarkan. Mengeluarkannya mudah-mudahan itu mengeluarkan dengan tingkat kesabaran yang tinggi ya, dengan cara menegur yang baik, dengan cara didasari dengan kasih sayang kepada anak walaupun itu bukan anak-anak kita. Jadi yang pertama sabar dulu. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, kita harus selalu mendoakan anak-anak didik kita walaupun itu bukan anak kandung ya. Selalu mendoakan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, untuk orang tua, untuk anak-anak kita, tetapi anak didik kita pun harus didoakan yang sungguh-sungguh ya. Saya kira Bapak Ibu tahu lah kapan tempat, di mana tempatnya, kapan saatnya mendoakan yang baik ya. Kemudian yang menggunakan yang ada adabnya itu seperti apa. Itu yang pertama, sabarnya harus ditingkatkan. Yang kedua, doakan terus, karena yang membolak-balikan hati anak-anak kita juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teruslah untuk membimbing dan melatih anak, tentu saja di luar jam pelajaran. Bapak Ibu harus meluangkan waktu untuk ikhlas membantu anak untuk menambah waktu belajar anak-anak tertentu, tidak semuanya, anak-anak tertentu. Dan mungkin ada perlu cara lain untuk menghadapi anak-anak tersebut, Bu. Khusus terutama yang anak yang hiperaktif. Misal kita sedang membelajarkan anak membaca, mungkin untuk anak-anak yang normatif itu bisa langsung melihat tulisan yang dipaparkan pada layar monitor atau mungkin pada papan tulis. Bagi anak-anak yang aktif mungkin khusus ya, apalagi kalau misalnya sarananya itu sangat kurang, itu dengan kartu-kartu huruf barangkali akan lebih klipek. Coba kamu di sana di sudut sana sendiri ya, dengan duduk di lantai ya atau di pojok kaca, silahkan kamu cari huruf A, ada berapa A-nya, kemudian cari huruf ini. Sekarang kalau baca sudah, yang itu yang hiperaktif. Oh ya. Oh yang tadi disampaikan sebenarnya anak ketika ada PR pun bisa mengerjakan. Memahami yang disampaikan panjenengan. Fokus dan tertib sehingga tidak mengganggu anak yang lain ya. Aduh. Alhamdulillah kalau nulis dia bisa, kalau itu juga dia bisa. Cuman itu fokusnya itu kurang, nggak bisa banget tuh. Apalagi udah ada pelajaran olahraga wis, lihat lagi. Apalagi anak-anak lagi lihat gitu. Dia udah fokus ke saya mungkin. Ya mungkin saya kurang tertarik. Kurang menarik. Kurang tertarik. Itu saya jenengan ngomong, tapi pikiran jenengan saya enggak. Jenengan ngomong, tapi pikiran saya kepada cucu saya sendiri, Bu. Berulang. Kalau pembagian, pengurangan yang berulang. Nah, kalau dasar penjumlahan dan pengurangan itu belum mampu, belum bisa, belum dikuasai anak, maka jangan harap pembagian dan perkalian itu akan maksimal ya. Yang jadi modelnya dulu itu menjumlah dan mengurangi. Maka menjumlah mengurangi dari kelas 1 sudah ada, dari hal yang real sampai yang verbal gitu. Untuk pengurangan ya, untuk yang kelas tinggi terutama ini ya, untuk yang kelas tinggi ada pulpennya Pak. Kita ya Pak, mengambil batu kecil yang 4 sampai 5. Itu di awal untuk menanamkan konsep dasar, bahwa konsep dasar 4 kali 5 itu ada 4 kali saja sudah dibaca 4 kali 5 itu 4 kali 5 nya jangan sampai terbalik.
limanya ada 4. Yang ada 4 apa tadi? Limanya 1, 4 kali 5, limanya ada 4. Untuk penanaman proses dasar itu limanya ada 4, 5. Baru 1, 2, kurang berapa lagi? Kurang 2, gitu kan? 3, kurang lagi 1 lagi. Lama-lama menuliskan tanda penjumlahan itu atau tanda operasi penjumlahan itu akan membawa waktu juga. Jika itu 13.4 dilakukan ini, nanti 13.56-nya tidak perlu seperti ini langsung. Limanya ada 4, 5, 5, 5, 5. Itu sudah dengan sendirinya, maksudnya adalah ditambah terus, ya kan? Terus nanti begini, 10, 15, 20. Menulis 5 juga terlalu buang energi. Langsung kalau dulu saya bertahan seperti itu. Limanya ada 4, 5, 5, 5, 5. 5 tambah 5, 10 tambah 5 itu sudah tinggal tinggi. Yang satu itu bedanya 5. Tapi kalau ini dirasa membingungkan anak tertentu, bagi anak yang punya rendah kan tambah bingung tuh. Lebih baik langsung tinggi, langsung angka. Tetapi tidak perlu ini kalau sudah kelas tinggi. Misalnya 6 kali 8, 6 kali 8, 8-nya ada 6, 8-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk menghilangkan atau untuk mengantisipasi anak lupa menjumlah, dipikir 16, ini lanjut 16 tambah 8 berapa? 24 tambah 8 30 tambah 8 40 tambah 8 dengan berapa ribu atau berapa juta sekalipun, kita seperti orang makan. Jadi kita makan pada anak, kalian itu tidak usah bingung, tidak usah takut untuk mengalihkan bilangan yang angkanya besar sampai ribuan, sampai jutaan sekalipun. Tantang saja, gitu ya. Karena apa? Seperti orang makan. Gak mungkin kamu itu makan 1 piring langsung dikeluarkan 1 piring. Kamu akan menikmati makanan 1 piring apabila dimakan bertahap 1 sendok ini, 1 sendok. Sama, orang mengalihkan misalnya 3.681 dikali 45 misalnya. Gak usah melihat apa yang bisa mengikuti. Apa-apa. Nah, termasuk kesepakatan kelas itu sekarang istilahnya kesepakatan kelas. Kalau dulu saya itu bukan kesepakatan kelas tapi syarat. Tidak boleh mengeluh. Jangan melakukan sudah bilang lah. Kumpul karce, oke. Ya, di hari ini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan solusi-solusi yang belum terpecahkan bersama, mudah-mudahan nanti di kombel berikutnya hari Sabtu yang akan datang bisa kita lanjutkan. Dan untuk kegiatan hari ini kita cukup sampai sini dulu ya, karena waktunya ya, ternyata sudah jam 14 lebih dari jam waktu kerja. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.